Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, di alam dewa kekacauan, Xiaoyan masih terus menganalisa asal dunia dari para Yulan ini. Dan dikarenakan Xiaoyan tidak mau terus berhutang budi, dia akhirnya menawarkan diri untuk menyempurnakan pil yang diinginkan, Yulan nomor 3. Setelah mendapatkan penjelasan dan bahan obat dari nomor 1, Xiaoyan mengangguk dan menangkupkan kedua tinjunya. Menurut apa yang dikatakan nomor 1 sebelumnya, Xiaoyan langsung mencari sumber cahaya biru di pusat gravitasinya. Sesaat berikutnya, cahaya biru berkedip di tubuhnya, dan saat kekuatan jiwanya memasuki cahaya biru yang seukuran bola, Xiaoyan akhirnya terbangun sambil memegang silip batu giok biru dan tablet obat di tangannya. Xiaoyan memperhatikan tablet obat kemudian memeriksanya dengan kekuatan jiwanya. Seperti yang dikatakan nomor 1, di dalamnya ada ruang besar tempat bahan obat dan resep. Hanya saja jumlah bahan obat ini agak mengejutkannya. Sosok Yulan nomor 3 benar-benar memberinya kesempatan yang cukup untuk mencoba. Memegang resep itu, Xiaoyan mengamati ramuan yang ingin disempurnakan oleh sosok Yulan nomor 3. Melihat ramuan di tangannya, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit karena nama ramuan ini terdengar mirip dengan pil peremajaan di benua Daudi. Mulai sekarang dia dapat memastikan bahwa nomor 3 memang seperti yang Xiaoyan duga sebelumnya. Dia adalah seorang wanita. Jika dia abadi, mengapa dia juga membutuhkan pil semacam ini? Xiaoyan bergumam pelan sambil memegang dagunya dan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, tetapi tampaknya hanya ratu yang bisa memberinya jawaban akurat untuk pertanyaan ini. Segera Xiaoyan terus memeriksa formula pil dengan hati-hati. Kompleksitas pil ini termasuk kategori sedang dan kesulitannya sebenarnya terletak pada kenyataan bahwa ada banyak bahan obat dan itu perlu disempurnakan hingga intinya. Xiaoyan juga harus memastikan bahwa integritas esensi mencapai 90% dan ada juga beberapa bahan obat langka yang membutuhkan jantung api untuk memurnikannya. Tapi hal ini bukanlah masalah besar, hanya masalah waktu untuk memurnikan pil ini. Namun sebelum memurnikan pil ini, Xiaoyan masih berencana untuk mengunjungi ratu terlebih dahulu. Selain memastikan efek dari pil ini, Xiaoyan juga ingin tahu apakah Yulan nomor 3 di alam dewa kekacauan adalah benar ratu. Jika selama Xiaoyan mengajukan pertanyaan tentang pil itu dan ratu bisa memikirkan asal-usul pil itu, maka kemungkinan nomor 3 adalah ratu dapat terkonfirmasi. Dan jika nomor 3 benar-benar ratu, mungkin mereka dapat bergabung di alam dewa kekacauan. Dengan mereka berdua di sana, tentu saja akan menjadi lebih baik dibandingkan hanya satu orang. Sehingga mereka dapat mengetahui situasinya lebih cepat dan mengetahui apakah nomor 1 memiliki tujuan lain. Adapun ratu, tentu saja Xiaoyan bisa sepenuhnya mempercayainya. Apalagi sekarang ratu selalu menjaga keluarga Xiaoyan dan mengumpulkan istri-istrinya di salah satu pavilion di alam dewa kuno. Walaupun Sun Er, King Mu Er, dan Zeni berada di bawah perlindungan Raja Tianzang, namun secara keseluruhan, ratu selalu menjaga orang-orang yang disayangi Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan hendak bergegas pergi, namun terdengar ada ketukan dari luar di pintunya. Xiaoyan segera menelan seteguk air liurnya dan samar-samar merasa ada firasat buruk di hatinya. Xiaoyan kemudian membuka pintunya dan terlihat ada lebih dari satu sosok wanita yang sudah berkumpul di depan pintunya. Sepertinya suami kita tidak keberatan sama sekali.
Suara Cailin bergema pada saat yang sama. Bahkan melihat situasinya, sepertinya mereka masih sangat menginginkannya. Saat ini Xiaoyan hanya memiliki satu pikiran, yaitu melarikan diri. Tetapi di ruangan ini hanya bagian depan yang memiliki jendela, sehingga sulit baginya melarikan diri dan hanya bisa tersenyum masam. Apalagi yang bisa kulakukan? Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia hanya bisa pasrah menerima pengaturan takdir. Setelah beberapa saat, para istri langsung masuk satu demi satu dipimpin oleh Cailin. Semua orang mengenakan pakaian kasa tipis dan sejauh mata memandang, hampir semua yang ada di balik pakaian kasa tipis dapat terlihat. Xiaoyan tidak bisa menahan diri melihat pemandangan musim semi di dalam ruangan ini. Dan tentu saja dia tidak punya pilihan menolaknya. Hal ini seperti apa yang pernah dikatakan ratu kepadanya, bahwa jika dia tidak bisa menolak, dia harus memilih untuk menuruti kehendaknya. Setelah beberapa waktu di dalam kamar bersama dengan istri-istri tercintanya, Xiaoyan segera keluar perlahan dari balik pintu dan terlihat wajahnya yang letih. Dan saat berjalan menuruni tangga, langkah pertamanya terlihat terhuyung-huyung. Dan tentu saja langkah ini langsung memperlihatkan kakinya yang lemas setelah penyergapan para istrinya barusan. Hal itu sepertinya terlalu berlebihan. Namun Xiaoyan tidak punya pilihan selain menyenangkan semua istrinya, walaupun dia merasa tak berdaya. Pada saat berikutnya, Xiaoyan menstabilkan sosoknya dan berjalan menuju luar pavilion. Adapun anggota tim Fearless diperkirakan mereka sudah bersenang-senang. Apalagi mereka sudah lama tidak merasakan kegembiraan seperti ini di dunia bawah. Saat keluar dari pavilion, Xiaoyan terus melihat pemandangan indah di sekitarnya, dan itu membuatnya merasakan kedamaian sesaat di hatinya. Terlihat di sekeliling banyak tempat yang penuh dengan suara sorak-sorai. Saat Xiaoyan datang ke alam dewa kuno sebelumnya, tidak ada rumah lelang dan arena bertarung. Saat ini Xiaoyan tidak langsung mencari ratu, tetapi memilih menelusuri kuil kuno. Dia merasakan kedamaian di sini. Namun di luar dugaannya, terdengar suara pertempuran yang sengit dari kejauhan. Xiaoyan mengarahkan pandangannya melihat ke arah sumber suara dan menemukan ada platform emas di kejauhan. Itu adalah pertempuran yang sengit. Xiaoyan segera mendengar sosok-sosok yang ada di sampingnya bergumam dan kemudian berlari menuju arena dengan cepat, seolah-olah mereka tidak mau ketinggalan tontonan yang menarik itu. Xiaoyan tidak bisa untuk tidak mengangkat alisnya dan tanpa sadar mengikuti aliran orang ke arena. Ada banyak orang di sini dan sesosok berdiri dengan bangga di tengah peron mengenakan pakaian yang sangat minim. Dia terlihat sangat bangga dan tidak peduli dengan tatapan semua orang yang melihat lekukan tubuhnya yang indah. Xiaoyan melihat sosok di arena dari kejauhan dan merasa sedikit familiar. Kemudian dia sedikit tersenyum. Xiaoyan pertama kali bertemu sosok ini saat akan membunuh Tian-Tian. Meskipun dia seorang wanita, namun dia sangat mahir dalam pertempuran. Dan ketika Xiaoyan bertemu dengannya, dia sudah menjadi dewa petarung bintang 9. Dan sosok ini adalah Wu Tianyu atau Valkyrie. Sekarang aku tidak tahu dia telah tumbuh sampai tingkat apa. Aku hanya akan tahu jika aku bertarung dengannya. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya dan setelah beberapa saat, seberkas cahaya menyala di tangan Xiaoyan. Lalu dia mengeluarkan topeng dan memakainya. Karena patung yang dibangun ratu untuknya, tentu saja Xiaoyan dikenali dan menjadi perhatian orang-orang di sepanjang jalan. Untuk situasi seperti ini, ada baiknya menyembunyikan identitasnya. Di sudut peron, ada tablet emas besar dan terukir dengan nama-nama pemenang. Mulai dari urutan paling atas sampai peringkat paling bawah. Dan Wu Tianyu ada di peringkat ke-11. Wu Tianyu telah mengatasi lawan-lawannya di sepanjang jalan. Dan dia mengandalkan seni bela diri yang ekstrim sejauh ini. Sehingga peringkatnya
terus menanjak dan dia telah mendominasi sepanjang tahun. Namun setelah itu, dia akan menghilang kemudian muncul kembali dan mendominasi lagi. Seni bela dirinya terlalu kuat dan dia tampaknya mahir dalam semua keterampilan seni bela diri. Apakah itu tangan kosong atau dengan senjata apapun, dia dapat melakukannya dengan mudah di tangannya. Dan Xiaoyan merasa semakin tertarik untuk melihat apakah dia bisa melawan Wu Tianyu. Xiaoyan berdiri di belakang semua orang dan terus mengenakan topengnya. Dan Xiaoyan bergerak memasuki bagian belakang arena dan bos di sini segera menghentikannya. Tentu saja saat Xiaoyan melepas topengnya, masalah apapun bisa diselesaikan dengan mudah. Aku ingin menantangnya. Xiaoyan menunjuk ke tengah arena. Setelah melihat Xiaoyan membuka topengnya, beberapa orang di sekitarnya langsung mengepalkan tinju mereka dengan hormat. Baiklah tuanku, aku akan mengatur agar tuan segera berhadapan dengannya. Mata orang-orang yang melihat Xiaoyan dipenuhi dengan kecemerlangan yang aneh. Kemudian Xiaoyan memakai kembali topengnya dan berencana bersenang-senang. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.